Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, salam misioner. Kita berjumpa kembali dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini Sabtu, tanggal 17 April 2021 dalam Pekan Paskah kedua. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai dengan 21 dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, perikop yang sama, yaitu Yesus berjalan di atas air, selain pada Injil Yohanes, kita juga dapat membaca dalam Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 dan Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Di dalam Injil Matius ayatnya lebih panjang dan di dalamnya juga termuat percakapan antara Yesus dengan Petrus. Bila di Injil Yohanes cerita tentang Yesus berjalan di atas air hanya singkat saja, di Injil Matius di tengah-tengahnya itu ada peristiwa lagi. Saat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu mereka terkejut. Mereka mengira itu adalah hantu. Saat Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan kemudian Yesus menjawab, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi saat dirasakan tiupan angin, Petrus menjadi takut. Dia tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Kemudian Tuhan Yesus berkata sambil memegang Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Itu di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Markus ceritanya tidak panjang, tetapi di dalam Injil Markus dijelaskan apa alasan Tuhan Yesus datang atau mendatangi perahu mereka. Kita dapat membaca pada ayat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. 48. Ketika Ia, yaitu Yesus, melihat betapa payahnya mereka, murid-muridnya, mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka berjalan di atas air itu, dan Ia hendak melewati mereka. Artinya apa? Tiap-tiap Injil menekankan peristiwa dari sudut yang berbeda-beda.
Apa yang diminta untuk kita pelajari dari ketiga Injil tersebut? Maka kita dapat mempelajari beberapa hal berikut. Yang pertama, Tuhan melihat dan mengerti apa yang terjadi pada mereka, murid-muridnya. Begitu juga pada kita, anak-anaknya. Yang kedua, Tuhan selalu hadir, bersedia mendatangi, bersedia mendekati pada mereka murid-muridnya. Dan tentu saja saat ini itu juga pada kita dalam segala keadaan dan dimanapun kita berada. Yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh. Bila dari peristiwa di atas kita melihat bahwa saat Petrus mulai bimbang dan jatuh tenggelam, kemudian Tuhan menolongnya. Maka kita juga, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tenggelam atau menimpa kesulitan dalam hidup ini yang membuat kita terpuruk atau mengalami kesedihan. Tuhan pasti menolong kita. Hanya saja ada yang Tuhan minta pada kita agar Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Apa itu? Yang pertama, kita percaya bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang kita alami dan apa yang kita lakukan, bahkan kita pikirkan setiap hari, setiap jam, setiap detik. Maka kita percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan ada di dekat kita. Yang kedua, kita harus mengenali dengan jelas keberadaan Tuhan itu. Melalui siapa? Melalui banyak hal yang kita alami, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang tua kita, kakak adik kita, guru-guru kita, bahkan semua orang, bahkan orang yang tidak kita kenal. Yang ketiga, kita berpegangan erat pada Tuhan. Pada saat Petrus tenggelam, Tuhan Yesus mengulurkan tangan dan dia minta Petrus memegang tangannya. Kita juga, kita memegang erat tangan Yesus. Melalui apa? Melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan, melalui doa-doa kita, melalui ibadah kita, dan melalui permenungan akan firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari, bahkan setiap saat. Semoga kita semua selalu taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk beberapa hal, karena doa-doa kita adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berdoa bagi orang tua kita. Ya Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kami, ayah ibu kami, oma opa kami, tante om kami, apapun yang mereka lakukan, apapun pelayanan mereka, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, agar dalam kehidupan mereka senantiasa menjadi teladan dan contoh bagi kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami atau teman-teman kami yang sedang sakit, ya Tuhan, tolonglah teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, entah itu karena sakit penyakit ataukah karena COVID-19. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan menyertai mereka. Senantiasa mereka tetap bersemangat, dan apapun yang mereka upayakan, baik secara medis maupun usaha-usaha lain,
Tuhan memberkati kesembuhan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang terpinggirkan atau tidak dianggap, ya Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang terpinggirkan, yang merasa diabaikan, yang tidak dianggap, yang tidak dipandang oleh orang lain. Dampingilah mereka, Tuhan, beri penghiburan agar mereka senantiasa semakin teguh dalam iman percaya mereka bahwa Engkau sekali-sekali tidak pernah meninggalkan mereka sendirian dan Engkau selalu menyertai mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita selalu dalam kehidupan ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tetap semangat untuk kita semua. Sehat selalu. Salam misioner. Tuhan Yesus memberkati kita.